Halo anak-anak, hari ini kalian masih belajar melalui video. Ibu harap kalian masih semangat dan selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Hari ini kalian akan belajar di tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Nah, hari ini kita ada di pembelajaran 3. Hal yang akan kita pelajari di pembelajaran 3, yang pertama, kertas di sekitar kita, yang kedua, bahan dan bunyi alat musik, yang ketiga, satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, kita mulai dari teks bacaan kertas di sekitar. Teks bacaan ini ada di buku tema 3 kalian, halaman 22. Sekarang Ibu akan bacakan, sambil Ibu membaca, kalian juga ikut membaca. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut dengan bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Akan tetapi, jika kamu menulis di atas kaca menggunakan pulpen, maka hasilnya tidak akan jelas. Tahukah kalian, sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita sudah menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa. Nah, bagaimana kalau setiap orang mampu menghemat 1 ton kertas? Jadi, jika kita semua mampu menghemat 1 ton kertas, tentunya banyak pohon yang akan terselamatkan. Nah, saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila orang melakukan penghematan, pasti berton-ton kertas dapat dihemat. Asyik kan? Karena hutan kalian terlindungi dan pohon selamat, lalu tidak terjadi bencana banjir ataupun tanah longsor. Jadi, mulailah menghemat kertas.
Kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak dapat. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu, berpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang. Cara memainkannya dengan dipukul. Kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan bertepuk tangan. Nah, tahukah kamu selain gendang ada beberapa alat musik yang terbuat dari kayu? Ya, yang pertama ada tifa. Cara memainkannya adalah dengan dipukul. Yang kedua ada angklung. Cara memainkannya dengan digoyangkan. Lalu yang ketiga ada gambus. Cara memainkannya adalah dengan dipetik. Dan ada serune kale. Cara memainkannya adalah ditiup. Ini adalah beberapa contoh alat musik yang terbuat dari kayu. Kalian kan sudah tahu kalau alat musik ada yang terbuat dari kayu. Nah, kayu berasal dari batang pohon. Batang pohon yang umumnya digunakan biasanya yaitu dari pohon pinus, pohon akasia, dan pohon jati. Nah, sekarang kalian amati baik-baik 3 gambar pohon ini. Pohon manakah yang paling tinggi? Bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Alat ukur panjang bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Nah, setelah kalian lihat tadi pohonnya, tentunya ada beberapa pohon yang memiliki tinggi berbeda. Tidak semua pohon memiliki tinggi yang sama. Sama seperti tinggi badanmu dan teman-temanmu. Nah, ini adalah meteran pita. Lalu ini meteran roll dan ini meteran saku. Ini sudah Ibu jelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Nah, kalau yang ini adalah penggaris. Umumnya, penggaris menggunakan satuan ukur sentimeter. Penggaris bisa digunakan untuk mengukur benda-benda yang pendek, seperti buku tulis, buku pelajaran, dan pensil atau pulpen. Sekarang Ibu akan ajak kalian mengenal satuan panjang. Ya, satuan panjang yang Ibu kasih di sini adalah tangga satuan panjang. Tangga satuan panjang terdiri dari km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm. Km adalah singkatan dari kilometer, hm adalah singkatan dari hektometer, dam adalah singkatan dari dekameter, m adalah singkatan dari meter, dm adalah singkatan dari desimeter, cm adalah singkatan dari sentimeter, dan mm adalah singkatan dari milimeter. Ya, tangga satuan panjang ini memiliki fungsi agar kalian mudah dalam menyamakan satuan panjang. Jadi, setiap kalian turun satu tangga dikalikan 10. Kalau kalian turun 2 tangga berarti dikalikan 100. Atau cara gampangnya kalian cukup menambahkan 0 berdasarkan jumlah tangga yang kalian turuni. Misalnya kalian menuruni 3 tangga berarti kalian menambahkan 3 0. Lalu sebaliknya, jika kalian naik tangga, setiap naik satu tangga akan dibagi dengan 10. Kalau kalian naik 2 tangga berarti dibagi dengan 100. Atau cara gampangnya, kalian cukup menghilangkan 0 dari angka yang kalian gunakan. Misalnya kalian naik 1 tangga berarti cukup menghilangkan 1 0. Tapi kalau kalian naik 3 tangga, maka kalian harus menghilangkan 3
0. Bagaimana prosesnya akan kalian pelajari di pembelajaran berikutnya. Sekarang Ibu ada sebuah lagu yang akan memudahkan kalian menghafalkan tangga satuan panjang. Nah, kalian masih ingat tidak lagu ini? Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Kilometer, hektometer, dekameter, dan meter, desimeter, sentimeter, terakhir milimeter. Itulah satuan panjang yang harus kamu hafal. Turun tangga tambah 0, naik tangga hilang 0. Nah, jadi di sini kalian setidaknya memahami bahwa satuan panjang memiliki urutan tersendiri dari kilometer hingga milimeter. Agar kalian lebih mudah menghafalkan urutannya, bisa kalian nyanyikan lagu ini sering-sering agar kalian juga bisa memahami tangga satuan panjang. Nah, ayo kita jawab bersama soal pada tabel ini dengan jenis alat ukur yang akan digunakan. Untuk mengukur tinggi badan, kita memerlukan alat meteran saku. Untuk panjang lingkar pinggang, kita memerlukan meteran pita. Untuk panjang meja di kelas, kita bisa menggunakan meteran saku. Untuk mengukur panjang lompatan teman kelompokmu, kamu bisa menggunakan meteran saku. Nah, untuk lebar papan tulis di kelasmu, kamu bisa menggunakan meteran saku. Nah, khusus untuk panjang halaman sekolah, karena luas, bisa dia menggunakan meteran roll. Hari ini, Udin dan teman-temannya sedang mengukur tinggi badan di sekolahnya. Adapun tinggi badan Udin adalah 120 cm, tinggi badan Beni adalah 117 cm, tinggi badan Dayu adalah 115 cm, tinggi badan Lani adalah 113 cm, tinggi badan Siti adalah 112 cm, dan tinggi badan Edo adalah 114 cm. Nah, ternyata Udin dan teman-temannya memiliki tinggi badan yang berbeda. Sekarang, ayo kita urutkan tinggi badan Udin dan teman-temannya dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Kita lihat urutannya. Yang pertama, ada Udin, tingginya 120 cm. Yang kedua, ada Beni, tingginya 117 cm. Lalu yang ketiga ada Dayu dengan tinggi 115 cm. Selanjutnya ada Edo dengan tinggi 114 cm. Lalu Lani dengan tinggi 113 cm dan Siti dengan tinggi 112 cm. Sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk mengenali satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang digunakan secara internasional karena memiliki hasil pengukuran yang sama jika diukur oleh orang yang berbeda. Yang termasuk satuan baku dalam mengukur sepanjang adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kalian tadi sudah mengenali satuan baku. Sekarang Ibu akan ajak kalian mengenali satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh dua orang yang berbeda, memiliki hasil yang berbeda. Jadi, satuan tidak baku ini tidak bisa berlaku secara internasional. Apa saja yang termasuk satuan tidak baku? Yang pertama adalah jengkal tangan, yang kedua adalah depa atau panjang kedua tangan yang dibentangkan, lalu ada langkah kaki. Jadi, kenapa jengkal tangan, langkah, dan depa
termasuk satuan tidak baku, karena panjang jangkau tangan, langkah kaki, dan nafas setiap orang berbeda-beda. Sekian penjelasan Ibu pada video ini. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih.